Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Nah, mau masih di kebun asih di Bonsai Sragen, saya akan memperlihatkan proses awal sampai proses yang sudah gabung. Ini program gabung batang Ficus Iprik teman-teman. Dari awal penanaman sampai yang sudah ditekuk sampai yang sudah rapat, nanti akan saya perlihatkan buat inspirasi kita semua. Buat kita belajar melatih video ini, kita belajar melatih channel Mas Pedro ini. Yuk langsung saja ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan gagal paham, dengarkan suara saya, lihat gambarnya dengan detail. Mohon maaf jika suaranya jelek, mohon maaf jika gambarnya kurang bagus. Yuk langsung saja, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Yuk langsung saja, jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Ya, Ficus Iprik, Ficus ratusa. Bahan bonsai ficus hasil budidaya cangkok maupun stek. Namun kalau di sini metode cangkok semua teman-teman ya. Entah itu cangkok angin ataupun cangkok media. Ini proses awal seperti ini. Tahap 1 kita persiapkan cangkokan, tahap 2 kita tanam, dan untuk penanamannya sendiri itu enggak tegak lurus teman-teman. Karena di sini untuk program bonsai informal bahan iprik. Nah, penanaman awal seperti ini. Ditanam seperti apa ya, kalau di daerah saya seperti panen tebu itu ya, panen debu kan diikat jadi satu. Nah, sama persis seperti itu. Awalnya seperti ini, hanya seperti ini teman-teman. Iprik mungkin dari berapa batang ya, gabungan mungkin 20-30 batang, tergantung size nantinya teman-teman. Tergantung nanti ukurannya seberapa. Mau yang besar ya kita harus mempersiapkan cangkokan yang lebih besar, cangkokan yang lebih banyak juga. Namun kalau kita membuat pohon-pohon yang XL ataupun L, itu kita memerlukan lebih sedikit untuk bahannya, lebih kecil pula untuk bahan cangkokannya. Ini langkah yang pertama, tanam, subur. Jadi nggak bisa langsung ditekuk teman-teman. Tanam, setelah tanam kita biarkan dulu biar pohon-pohon itu ngelos. Ini bisa kita lihat semua, ini padahal sudah subur. Banyak tunas-tunas baru yang baru ngelos. Ini contohnya, ini tunas baru teman-teman. Ini tunas baru, warnanya juga berbeda dengan batang tadinya hasil cangkokan ini. Dan barangkali nanti ada yang mati, seperti ini contohnya. Seleksi alam, normal teman-teman. Jadi sebelum ditekuk, alangkah baiknya kita bersihkan dulu batang-batang yang nggak lolos seleksi alam, kita hilangkan. Setelah itu, ketika pohon sudah subur seperti ini, kita menuju langkah berikutnya. Saya carikan untuk sampling. Nah, langkah selanjutnya seperti ini. Bagian bawah bongkar, dan yang tadinya miring itu diambil sebagian, tekuk ke atas seperti ini. Sebagian ditekuk untuk terusan nanti mahkota, dan sebagian berarti kurang lebih 50% teman-teman. Satu ke atas, satunya ke samping. Dan yang ke samping nantinya akan dihilangkan sebagian untuk memberhentikan, biar tujuannya untuk ke atasnya itu mengecil, ngerucut teman-teman. Jadi sebagian ini belum dihilangkan ya. Ini tahap kedua seperti ini. Dan bagian bawahnya yang tadinya tertutup oleh karpet pada saat penanaman awal, itu akar-akarnya ditata langsung seperti ini. Tujuannya untuk membuat pangkal batang. Jadi yang akar tadinya tertutup oleh karpet itu akan dijadikan sebagai batang, pangkal batang teman-teman. Nanti akarnya tetap di sini, di atas permukaan tanah langsung. Karena penanaman awal kan nangkring ya di atas karpet ya teman-teman ya. Seperti itu. Nih, satunya ke atas untuk kelanjutan, satunya dibiarkan masih lurus, nggak ditekuk, nggak dipatahin. Dan untuk cara pematahannya dipatahin saja menggunakan catok ataupun gunting ataupun pisau separuh, setelah itu dibengkokin ke atas lurus. Informal bonsai iprik. Ini prosesnya seperti ini. Ini baru langkah kedua. Langkah berikutnya akan saya carikan sampelnya lagi. Nah, langkah berikutnya seperti ini. Nah, ini prosesnya masih sama, proses yang kedua. Berarti sebelum diproses selanjutnya tetap disuburkan terlebih dahulu, biar untuk bekas pecahan, bekas potongan ataupun patahan yang ada bisa menutup. Bisa teman-teman lihat, ini kambium sudah mulai jalan, nantinya akan rapat dan menutup. Dan nanti selang berjalannya waktu dia akan berubah. Jadi batang utamanya sudah mulai terlihat, sudah mulai gabung seperti ini. Nah, ini bekas patahannya sudah mulai tertutup. Dan ini yang tadinya dibiarkan belum dipotong juga, nanti akan saya carikan sampel yang sudah dipotong juga teman-teman. Nih, jadi akarnya itu menata akar bersamaan dengan pematahan bagian untuk kelanjutan tengahnya, as tengahnya teman-teman.
Dan jangan khawatir jika proses penggabungan seperti ini, itu bagian tengah batangnya itu nggak bolong sama sekali. Jadi benar-benar rapat padat semua teman-teman. Inilah salah satu keunggulan prosesan dari ASI di bonsai Sragen. Ini buat sampel saya, buat sampel teman-teman semua, buat kita belajar bersama. Ini sudah mulai pada gabung. Dan untuk usianya nggak bisa jadi patokan karena usia hanyalah angka. Namun tetap kita melihat dari kesuburan tanah, pemupukan, dan kesuburan pohon tersebut sendiri. Kita lanjut, kita cari prosesan selanjutnya setelah ini. Nah, untuk prosesan selanjutnya, nah yang tadinya dibiarkan belum ditekuk itu dihilangkan sebagian. Ini bekas potongannya, nanti dia akan menutup dengan sendirinya. Selang berjalannya waktu, pohon berkembang, dia akan menutup. Diambil, disisakan beberapa 1, 2, 3 untuk membantu penutupan bagian luka serta untuk cabang ataupun tangan kedua. Ini yang tadinya dibengkokin untuk terusan. Jadi terlihat nantinya dari bawah besar ke atas ngecil, ngerucut ya teman-teman ya. Yang di sini ini untuk tangan pertama. Tadi pada saat penanaman awal kan yang miring, terus dikasih ngelanjur ke kanan satu. Jika miringnya ke kiri itu ngelanjur satu ke kanan. Tujuannya untuk tangan pertama seperti ini, los sampai besar nanti. Nah, setelah seperti ini kita sudah bisa memulai pemahatan untuk membuat jalur, membuat alur, ataupun membuat karakter pada batangnya. Seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Nih, proses yang begitu panjang, namun proses tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Percayalah kata-kata itu. Iprik ya. Nih, saya akan cari sampelnya lagi. Prosesan setelah ini teman-teman, yang di atasnya ini. Nah, ini langsung saja saya tunjukkan yang sudah lumayan menutup, sudah lumayan terlihat. Itu yang tadinya ngelanjir satu untuk tangan pertama. Ini yang tadinya yang dibiarkan itu diambil untuk tangan kedua. Terus yang muncul dari tengah-tengah ini itu biasanya akan muncul dengan sendirinya, ataupun kita bisa tambahkan dengan cara tempel. Contohnya seperti ini, tinggal dipaku, dijepit menggunakan paku seperti ini teman-teman ya. Dan untuk bagian atas yang tadinya dibengkokin awalnya itu sudah diperas lagi. Setelah itu diambil hanya satu untuk terusan mahkotanya ya. Itu terlihat dengan jelas bekas potongannya. Jadi nanti si pohon tersebut dari bawah besar jadi benar-benar ngerucut teman-teman ya. Prosesnya sangat panjang, namun bisa kita pahami teman-teman ya. Walaupun penjelasannya kurang begitu jelas, namun insya Allah bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumah untuk teman-teman semua. Nih langsung saya tunjukkan dengan ukuran yang big size juga, karena yang ukuran kecil-kecil mungkin prosesnya belum sama seperti ini. Ada pula yang masih bolong-bolong juga. Ini pun masih ada yang bolong-bolong, namun nggak apa-apa. Bahkan nanti dia akan membuat karakter lagi teman-teman, karena ini bagian batang. Ini itu yang tadinya tertutup oleh karpet pada saat penanaman awal. Akar dijadikan sebagai batang. Inilah iprik. Prosesnya panjang. Kita harus sering-sering kontrol teman-teman ya. Pokoknya kalau kita proses pohon, program pohon ya harus sering-sering kontrol. Kita tengokin. Takut ngambek kalau nggak dikontrol teman-teman ya. Ya, ini iprik, salah satu proses program dari ASI di bonsai Sragen. Langkah-langkahnya sedetail itu tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Itu untuk bonsai informal ya teman-teman ya. Jadi nggak begitu nggak begitu ribet banget. Dan keunggulan pada saat penggabungan seperti tadi, penggabungan yang seperti panen tebu itu ya, di golongan tebu kalau bahasa saya itu keunggulannya semua pohon nggak bolong. Jadi tengahnya itu nggak bolong, rapat. Jadi padat teman-teman ya. Karena yang dikhawatirkan jika bahan tersebut tengahnya bolong, jika satu jalur saja mati, itu sudah susah banget. Apalagi keadaan pohon itu sudah mulai rapat bagian atasnya percabangan perantingan, itu mati satu jalur, itu dari tengah nggak bisa nggak bisa nolong bagian luarnya teman-teman. Namun kalau padat, insya Allah bisa dibantu dari batang-batangnya di tengah akan lumer ke luar yang menggantikan yang mati tadi teman-teman. Itu keunggulan proses dari ASI di bonsai, bener-bener rapat ya teman-teman. Dari bawah sampai atas bener-bener rapat, nggak bolong sama sekali. Biasanya kita lihat hasil program gabung batang, namun walaupun ukurannya besar, namun jika kita dilihat dari balik akarnya itu bolong tengahnya.
itu emang prosesnya lebih mudah dan lebih cepat, bahkan lebih irit untuk bahan cangkokannya sendiri. Namun jika nanti hasilnya sudah seperti ini, ada yang mati jalur entah apa, itu agak lumayan fatal juga teman-teman ya. Ini salah satu inspirasi motivasi kita semua. Kita bermain, kita silaturahmi di ASIDI Bonsai Sragen, serta kita mencari ilmunya, kita mencari cara-caranya. Dan alhamdulillah, semoga adanya video ini saya bisa sharing kepada teman-teman semua yang belum pernah bersilaturahmi di ASIDI Bonsai Sragen. Saya hanya bisa berbagi melewati video ini. Oke teman-teman ya, untuk prosesnya cara awalnya seperti itu tadi sudah saya jelaskan. Semoga yang sekejap bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Bidro Channel. Saya Muhammad Syafiq, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.